Selamat datang kembali di channel Ilham Daniel. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai light novel Tensei Shitara Slime Data Ken Part 7. Pada part ini kita akan diperlihatkan lepasnya segel Kronoa, sang penjelmaan kejahatan dunia ini. Setelah Granbell menyerap tubuh Maria, dia kemudian menjadi pahlawan terpilih seperti pada masa jayanya dahulu kala. Tubuhnya yang sudah tua, kini berubah menjadi muda, bahkan kekuatannya meningkat dengan sangat luar biasa. Granbell berkata, "Rumina-sama, ini adalah permintaanku yang terakhir. Tolong biarkan aku dan Hinata menyelesaikan duel kami ini." Setelah itu Granbell melihat ke arah Hinata dan berkata, "Kau yang paling berbakat di antara semua murid yang aku ajarkan. Tapi aku sangat bingung, mengapa kau tidak bisa menjadi pahlawan terpilih? Seandainya kau bisa menjadi pahlawan terpilih, tentunya itu akan sangat membantu ambisiku. Apakah sudah ada kegelapan di hatimu? Apakah kau sudah pernah membunuh seseorang yang dekat denganmu, Hinata?" Hinata yang mendengar perkataan dari Granbell pun sangat marah dan berkata, "Diam kau." Perkataan dari Granbell sepertinya telah menyinggung Hinata, karena kebetulan apa yang dikatakan Granbell tentang Hinata sepertinya memang benar adanya, dikarenakan Hinata memiliki masa lalu yang kelam. Hinata dengan amarahnya, kemudian maju menyerang Granbell dengan tiap-tiap tebasan pedangnya. Namun sayangnya, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Granbell dengan mudah memukul mundur Hinata, dan Granbell berkata, "Roh cahaya tidak akan menerimamu jika masih ada kegelapan di hatimu. Kau harus memaafkan dirimu di masa lalu dan bangga dengan kehidupan yang kau jalani sekarang." Tapi Hinata berteriak dan berkata, "Berapa kali aku harus memberitahumu untuk diam?" Dan Granbell menjawab, "Sungguh sangat disesalkan Hinata. Jika kau tidak dapat memahami kata-kataku, maka sepertinya kau harus mengalaminya sendiri. Jika kau tidak bisa melindungi apa yang harus kau lindungi, maka kau hanya berhayal, saat dirimu berpikir bisa menyelamatkan dunia." Dan seketika itu juga Granbell melepaskan serangan tembakan cahaya, Melt Strike. Itu adalah serangan dengan kecepatan cahaya
merasa gelisah dan memutarkan kepalanya untuk mencari Chloe. Sementara itu, Ruminas tidak sama sekali terkejut dengan hilangnya Chloe. Baginya sekarang, hal yang terpenting adalah apa yang berbaring di depannya, temannya yang berharga telah meninggal. Ruminas kemudian mengaktifkan mantra kebangkitan pada Hinata. Namun anehnya, itu sama sekali tidak berhasil. Ruminas pun kebingungan, mengapa mantra kebangkitannya telah gagal. Ruminas seharusnya mampu menghidupkan kembali Hinata dengan kemampuannya, dan ternyata jiwa Hinata juga telah menghilang secara tak terduga. Ruminas pun berkali-kali mencoba menghidupkan Hinata dengan mantra kebangkitan, tapi pada akhirnya semua usahanya sia-sia. Ruminas pun kemudian meneteskan air matanya. Hinata yang merupakan teman yang berharga baginya telah terbunuh tepat di depan matanya. Ruminas kemudian menatap Granbell dan berteriak, "Aku tidak akan memaafkanmu Granbell, aku akan mencabik-cabik dirimu." Ruminas pun dipenuhi dengan amarah yang begitu besar dari sebelumnya, gejolak emosinya pun meledak-ledak. Dan tiba-tiba terdengar suara dunia di kepala Ruminas, dikonfirmasi, unik skill, Lustful, telah berevolusi menjadi ultimate skill, Lustful King Asmodeus, skill yang mampu mengatur kehidupan dan kematian. Pada saat itu kekuatan milik Ruminas meningkat drastis secara tiba-tiba, membuatnya lebih ganas dan kejam dari sebelumnya. Dia telah mencapai di tingkat para penguasa surga. Ruminas kemudian melaju menghadapi Granbell dengan penuh amarahnya. Di satu sisi Rimuru juga sedikit terkejut, bahwa mantra kebangkitan Ruminas tidak berhasil menghidupkan Hinata kembali. Dan tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi, di saat yang sama Diablo telah kembali dan menciptakan barrier untuk melindungi anak-anak lainnya. Rimuru merasakan sebuah aura yang sangat jahat menembus tulangnya, tak lama kemudian terlihat sosok wanita cantik yang tiada tara berdiri di sana. Rafael mengonfirmasi bahwa, individu tersebut memiliki kekuatan abnormal yang sebanding dengan Veldora. Ruminas yang melihat itu pun berteriak kepada seseorang yang sembunyi di sana, "Jadi kaulah yang telah mencuri tabut suciku, dan bagaimana kau bisa membuka segel Kronoa?" Di balik bayangan muncullah Yuki di sana, di belakang Yuki juga ada Laples dan Votman bersamanya. Yuki berkata, "Kau pasti adalah Ruminas, perkenalkan namaku adalah Yuki Kagurazaka, senang bertemu denganmu. Untuk menjawab pertanyaanmu, aku memiliki atribut yang sangat istimewa, anti-skillku dapat membatalkan semua sihir dan kemampuan khusus." Yuki kemudian menatap Granbell dan berkata, "Tabut suci yang berisi pahlawan terpilih, dia tidak mendengarkan perintahku sama sekali, apa sebenarnya yang sudah terjadi Granbell?" Ruminas menjawab pertanyaan Yuki, "Gadis itu saat ini bukanlah pahlawan terpilih, dia sebenarnya adalah penjelmaan kejahatan yang bernama Kronoa." Menanggapi perkataan Yuki, Granbell tertawa dan berkata, "Terima kasih banyak atas usahamu Yuki, setelah segelnya terlepas, tidak ada dari kita yang bisa melawannya. Entah Demon Lord atau orang jahat, kalian semua akan mati di sini." Yuki yang mendengar itu pun sangat kesal karena telah diperdaya oleh Granbell, kerja keras Yuki pun sia-sia. Dan pada akhirnya, Kronoa telah membuka matanya. Dia kemudian memanggil armor dan pedang yang seperti milik Hinata. Dia kemudian mulai bergerak dan mengamuk sepanjang apa yang dia lihat. Serangan kilat hitam berkobar di sana, Kronoa kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Yuki dan menyerangnya. Yuki pun terus berlari untuk menghindari serangan-serangan Kronoa. Di sisi lain Leon terlihat sangat tertekan, gadis yang selama ini dia cari, akhirnya telah berhasil dia temukan. Namun dalam beberapa detik kemudian, gadis itu menghilang tanpa sebab. Pada awalnya Leon curiga, bahwa yang melakukan itu semua adalah Rimuru. Namun dia dengan cepat menolak pemikiran itu, Leon hanya bisa menerima sesuatu yang di luar pemahamannya telah terjadi. Leon kemudian berusaha untuk mendapatkan ketenangannya kembali. Leon melihat situasi semakin memburuk. Di sana terlihat Yuki, Laples dan Votman yang terus berusaha menghindari serangan dari Kronoa yang cukup mematikan. Namun tiba-tiba, di sisi lain Tear menembakkan misil ke arah Kronoa untuk mengalihkan perhatiannya kepada Yuki. Dan yang benar saja perhatian Kronoa pun mulai berubah. Dia sekarang menatap Leon dengan tatapan tajamnya. Leon pun kesal dengan seseorang itu yang memancing Kronoa agar menyerang ke arah Leon. Seketika itu juga pertarungan mereka pun terjadi dengan begitu sengit.
Di sisi lain Yuki dan rombongannya bersorak kegirangan karena Kronoa tidak lagi mengincar mereka, dan Yuki pun berkata, "Kerja yang bagus, Tear." Sebelumnya Yuki berkeringat deras ketika Kronoa mengincarnya, tapi sekarang Yuki sudah tenang kembali. Segera setelah itu, Yuki dan bersama rombongannya pun kabur dari tempat itu. Di satu sisi Rimuru sangat kesal melihat mereka kabur tanpa menerima hukuman. Dan karena sepertinya terlalu berbahaya untuk menghadapi Kronoa, Rimuru kemudian mengaktifkan skill ultimate, Storm Dragon Summon, untuk memanggil Veldora. Hembusan anginnya pun mulai tertiup dari dalam Grand Cathedral, dan pada saat inilah Veldora akhirnya telah tiba di dekat Rimuru. Veldora berkata, "Rimuru, bukankah dia pahlawan terpilih yang menyegelku?" Rimuru menjawab, "Sepertinya begitu, tolong cobalah menahannya untuk sementara waktu, agar aku bisa mencari solusinya." Veldora berkata, "Serahkan semuanya padaku, lagi pula takdir telah memberiku kesempatan untuk melawannya lagi." Rimuru menjawab, "Aku mengandalkanmu Veldora." Veldora kemudian maju menggantikan Leon untuk menghadapi Kronoa. Di satu sisi, Leon terlihat dipenuhi dengan luka, bahkan pedangnya juga telah hancur. Itu adalah merupakan sebuah keajaiban, bahwa dia masih bisa bertahan sampai sejauh ini. Rimuru kemudian menyembuhkan Leon terlebih dahulu, karena berkat waktu yang diberikan Leon, Rimuru berhasil memanggil Veldora dengan sukses. Dan ternyata tidak hanya Veldora yang tiba atas panggilan Rimuru, Kris juga telah tiba karena Veldora membawanya. Kris berkata, "Apakah kau baik-baik saja Leon sama, lama tidak bertemu?" Leon bertanya, "Apakah kau adalah Ifrit?" Kris pun menjawab, "Benar sekali, aku sekarang telah diberi nama Kris dan menjadi pelayan Veldora sama." Leon berkata, "Aku senang kau baik-baik saja." Setelah itu Leon kemudian menoleh ke arah Rimuru dan berkata, "Rimuru, tolong ulur waktu untukku, sudah waktunya bagimu untuk menyaksikan kartu asku." Rimuru menjawab, "Dimengerti, kalau begitu aku akan membantu Veldora. Dan kau Kris, aku meminta dirimu untuk menjaga Leon." Dengan begitu Leon pun bersiap untuk menggunakan kartu asnya, dan kita lanjut di part selanjutnya. See you next time and goodbye.